Film dibuka dengan memperlihatkan Hiroto dan Masaki yang sedang melakukan aksi kejar-kejaran dengan penjahat yang membawa sebuah barang. Dengan keahlian mengendarai motor mereka yang sangat hebat, dikarenakan ketika ujian praktik mengurus SIM C dulu mengulang sebanyak 14,5 kali, Hiroto dan Masaki pun dengan cukup mudahnya bisa melumpuhkan penjahat-penjahat yang mereka kejar. Dalam pengejaran ini, sang penjahat memancing Amamiya Brother untuk datang ke markas mereka. Sesampainya di dalam markas, Amamiya Brother melihat kakak mereka yang sedang menghajar para penjahat yang berada di tempat tersebut. Kakak mereka sendiri bernama Takeru. Setelah mendapatkan barang incaran mereka, Amamiya Brother langsung pergi ke gereja, tempat persembunyian orang yang menyewa jasa mereka. Setelah mendapatkan bayaran, Takeru sang kakak tertua melihat ada sesuatu yang aneh dengan orang-orang yang menyewa mereka. Tak disangka, ternyata kejadian itu adalah kali terakhirnya Hiroto dan Masaki bertemu dengan Kakeru. Di saat bersamaan, muncul juga sekumpulan pria misterius yang ingin membawa Smithy bersama mereka. Untuk melindungi Smithy, Hiroto dan Masaki pun menghajar sekelompok pria tadi hingga tumbang. Perlu diingat kembali jika Hiroto dan Masaki ini adalah orang yang sangat kuat, karena dulunya bisa mengimbangi Genmugen pimpinan Kohaku yang beranggotakan ratusan orang. Setelah para pria misterius itu pergi, diketahuilah bahwa ternyata mereka berasal dari Kamizono Group yang merupakan bagian dari Kuryu Group, kelompok kriminal besar yang selalu ingin mengambil alih wilayah Sword. Ternyata alasan Smithy ke tempat itu dikarenakan Takeru yang memintanya untuk pergi ke makam orang tua mereka demi bisa bertemu dengan Hiroto dan Masaki. Lalu mereka bertiga pergi ke tempat Takeru tinggal. Namun sesampainya di dalam, Takeru sudah tak lagi berada di tempat tersebut. Di kamarnya terdapat banyak sekali potongan koran yang entah karena alasan apa dikumpulkan oleh Takeru. Melihat potongan-potongan koran itu membuat Hiroto dan Masaki kembali teringat tentang kematian orang tua mereka. Smithy menjelaskan bahwa potongan koran yang dikumpulkan oleh Takeru berisi informasi mengenai salah satu anggota Kuryu Group yang merupakan pemimpin dari Kamizono Group. Ia adalah seorang tokoh kuat yang tega untuk menyingkirkan siapapun demi mencapai tujuannya. Kelompok mereka bisa membunuh siapa saja yang menghalangi dan bisa menghilangkan semua bukti yang ada seolah kejahatan yang mereka lakukan tidak pernah terjadi. Tanpa disadari, ada seorang anggota dari Kamizono Group yang ingin menangkap Smithy sedang memantau mereka dari luar. Sore nanti, bos Kamizono akan merencanakan aksi baku tembak. Smithy mengatakan jika ayahnya memiliki flash disk yang berisi berbagai informasi rahasia milik Kamizono Group. Sang ayah bahkan sampai mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan flash disk itu dan juga Smithy. Smithy mencoba untuk membuka isi dari flashdisk itu, namun ia selalu gagal. Sebab flashdisk tersebut memiliki inskripsi yang sangat sulit untuk ditembus. Akhirnya, flashdisk itu dibawa oleh Takeru untuk mengetahui apa isi di dalamnya. Lebih jauh, Smithy mengatakan jika Takeru kakak mereka sedang berpura-pura bergabung ke dalam Kamizono Group agar ia bisa lebih dekat dengan grup itu. Ini juga alasan mengapa Takeru tiba-tiba menghilang. Sebab ia tidak mau jika kedua adiknya terlibat dalam masalah ini. Smithy sendiri adalah orang yang diselamatkan oleh Takeru saat dirinya dikejar oleh orang-orang dari Kamizono Group.
USB が関係してるみたいだけど。 Di tengah-tengah obrolan mereka, seorang hacker teman dari Takeru menelpon dan memberitahu jika ia tidak bisa membuka flashdisk yang diberikan oleh Takeru kepadanya karena lagi-lagi data yang berada di dalam flashdisk itu sangat sulit untuk ditembus. Tanpa pikir panjang, Hiroto, Masaki, dan Smithy langsung bergegas pergi ke tempat di mana sang hacker tadi berada. Sesampainya di tempat sang hacker, mereka mengetahui jika terdapat banyak nama kuat yang tertera di dalam informasi yang berada di dalam flashdisk itu. Sayang, sang hacker yang bernama Ngatinem itu tidak bisa membuka isi flashdisk tersebut lebih jauh lagi. Oleh karena itu, Ngatinem mengajak mereka untuk pergi menemui salah satu kenalannya yang juga merupakan seorang hacker. Ternyata orang yang mereka jumpai adalah Noboru, salah satu anggota dari geng Sano Rengokai pimpinan Cobra. Tak lama berselang, Yamato datang ke tempat itu dan terkejut melihat Amamiya Brothers sedang berada di markas mereka. Yamato begitu marah dan langsung mengingat tentang pertarungan yang terjadi di antara gengnya dan juga Cobra dulu yakni Mugen dengan Amamiya Brothers di masa lalu. Agar tidak terjadi keributan, Hiroto dan Masaki lebih memilih untuk pergi dari markas Sano Rengokai. Kemudian mereka pergi ke bekas pabrik milik orang tua mereka yang sudah terbengkalai selama 10 tahun. Di sini, Hiroto kembali teringat jika di tempat itulah momen di mana mereka menjadi saudara yang sesungguhnya. Kemudian, diketahuilah sebuah fakta bahwa ternyata Hiroto sebenarnya bukanlah saudara kandung dari Masaki dan juga Takeru, melainkan saudara tiri. Awalnya, Hiroto tidak begitu akrab dengan Masaki. Namun seiring berjalannya waktu, Takeru bisa membuat hubungan di antara mereka bertiga menjadi dekat dan membuat Hiroto mengerti rasanya memiliki seorang saudara. Hiroto bisa sekuat seperti sekarang, sedikit banyaknya, dikarenakan Takeru dan Masaki yang selalu mengajarkannya cara bertarung. Lalu, Hiroto kembali teringat tentang kematian orang tua mereka. Di mana ketika itu, Hiroto merasa begitu sedih karena kehilangan dua orang yang sangat ia sayangi. Para polisi memberitahu jika kedua orang tua mereka telah tewas bunuh diri. Namun Hiroto tidak percaya begitu saja dan ingin mencari tahu siapa pelaku di balik tewasnya kedua orang tua mereka. Tetapi, ketika melihat-lihat sekeliling pabrik itu, Masaki tiba-tiba mengingat sebuah kejadian kurang menyenangkan yang dialami oleh kedua orang tuanya. Setelah mencoba dengan keras untuk mengingat kembali masa lalunya, Masaki akhirnya mengetahui jika orang yang dulu membunuh kedua orang tua mereka adalah Kamizono. Sebab pada saat itu, kedua orang tua mereka tidak sanggup untuk melunasi hutang-hutangnya kepada Kamizono. Masaki pun akhirnya menyadari jika semua potongan koran yang dikumpulkan oleh Takeru di ruangannya adalah untuk mengungkap kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Kamizono terhadap kedua orang tua mereka. Di saat yang bersamaan, Ngatinem beserta Noboru telah berhasil melacak dan menemukan lokasi keberadaan Takeru yang saat ini sedang berada di sebuah tempat bernama Little Asia. Tanpa pikir panjang, Hiroto dan Masaki langsung bergegas pergi ke tempat tersebut. Sementara itu, Kamizono Group sedang dalam perjalanan menuju lokasi baku tembak yang diberitahu sebelumnya sambil membawa cukup banyak senjata api. Sesampainya Hiroto dan Masaki di lokasi Takeru berada, sialnya, pada saat itu sedang diadakan semacam festival Cina yang keramaiannya membuat mereka berdua kesulitan dalam mencari keberadaan sang kakak. Di markas Sano Rengokai, para hacker telah berhasil membobol isi dari flashdisk tersebut. Dari data-data yang berada di dalam flashdisk itu, diketahuilah bahwa ternyata terdapat begitu banyak nama dari para personel polisi, politisi terkenal, bahkan perusahaan besar yang tertera di dalam daftar presiden. Tak hanya itu, di dalam flashdisk itu juga berisi informasi daftar sumbangan ilegal dan buku rekening dari orang-orang yang terlibat dalam proyek pembangunan kasino tersebut. Jika rencana pembangunan kasino di wilayah Sword itu berhasil, maka pihak-pihak yang terlibat di dalam proyek besar ini akan meraup keuntungan yang sangat besar. Tentu saja, pihak-pihak yang terlibat dalam proyek ilegal ini akan aman, mengingat para politisi dan pihak pemerintahan pasti akan menutupi kejahatan ini dari masyarakat. Akhirnya, kita pun mengetahui mengapa Kamizono Group begitu menginginkan flashdisk tersebut. Dikarenakan, jika informasi di dalam flashdisk itu tersebar ke masyarakat luas, semua rencana busuk mereka akan terbongkar.
Kembali ke Hiroto dan Masaki yang akhirnya berhasil melacak keberadaan sang kakak. Tak lama berselang, Smithy Werben Jagerman Jensen menelpon dan memberitahu jika Takeru akan pergi ke lokasi pertemuan dengan para anggota dari Kamizono Group. Di dalam pertemuan ini, terungkap jika orang-orang dari Kamizono Group yang mulai mengetahui semua rencana Takeru berencana untuk menghabisi dirinya secara langsung. Malamnya, Hiroto dan Masaki pun sampai di tempat pertemuan Kamizono Group. Baru saja sampai, mereka berdua langsung dihalangi oleh orang-orang dari Kamizono Group yang berjaga di tempat tersebut. Orang-orang itu bukanlah tandingan bagi Amamiya Brother, sehingga mereka bisa dilumpuhkan dengan relatif mudah meskipun memiliki pistol dan juga senjata tajam. Setelah menghabisi orang-orang yang berjaga, Hiroto dan Masaki pun sampai di lokasi Takeru berada. Tak ingin kedua adiknya berada di dalam bahaya, Takeru langsung meminta mereka pergi dari tempat itu. Oi. Kemudian, Takeru mengatakan kepada Kamizono bahwa 10 tahun yang lalu, kelompoknya telah membunuh seorang pria dan wanita di sebuah pabrik yang tak lain adalah kedua orang tua mereka. Namun, karena banyaknya kejahatan yang ia lakukan, Kamizono tidak terlalu mengingat tentang kejadian itu. Kamizono memuji tekad Takeru yang berani bergabung ke dalam Kamizono Group hanya semata-mata untuk membalaskan dendam kedua orang tuanya. Tak lama, aksi baku tembak pun terjadi di antara Takeru dengan orang-orang Kamizono Group yang berada di tempat tersebut. Meskipun telah terkena tembakan, tetapi Takeru masih berusaha untuk melindungi kedua adik tercintanya. Takeru menjelaskan kepada Hiroto dan Masaki bahwa sebenarnya ia sudah menyadari jika kematian kedua orang tua mereka telah dimanipulasi dan dibuat seolah-olah telah melakukan aksi bunuh diri, walaupun pada kenyataannya mereka tewas di tangan Kamizono Group. Hanya saja pada saat itu, ia tidak memiliki bukti. Oleh karena itu, Takeru memutuskan untuk bergabung ke dalam Kamizono Group demi bisa mengumpulkan informasi dan juga bukti-bukti mengenai kasus pembunuhan tersebut. Karena jumlah anggota Kamizono Group terlalu banyak, Takeru mencoba untuk menghabisi mereka semua dengan membocorkan rahasia Kamizono Group yang berada di dalam flashdisk tersebut kepada publik. Masaki yang mengetahui jika Kamizono hendak kabur dari tempat tersebut, langsung mencoba untuk mengejarnya. Sementara itu, Takeru yang menyadari jika masih terdapat orang lain yang ingin membunuh Hiroto, langsung berlari untuk menyelamatkan adiknya. Menyadari jika mereka tidak bisa terus-terusan melarikan diri, Takeru memutuskan untuk mengorbankan nyawanya demi bisa membunuh semua orang dari Kamizono Group yang berada di tempat itu dan juga melindungi Hiroto. Sebelum kematiannya, Takeru meminta maaf kepada Hiroto dan juga Masaki karena pada akhirnya ia tetap membuat kedua adik tercintanya terlibat di dalam masalah tersebut. Di sisa terakhir hidupnya, Takeru menyampaikan bahwa terlepas dari semua yang dikatakan oleh orang-orang, pada akhirnya mereka bertiga adalah saudara yang sesungguhnya. Setelah mengucapkan kalimat perpisahan, Takeru pun menghembuskan nafas terakhirnya. Tak lama, Smith yang memutuskan untuk menyusul mereka berdua harus rela menelan pil kesedihan ketika melihat orang yang menyelamatkan nyawanya sewaktu dulu telah meninggal dunia.
Demi membalaskan kematian sang kakak, keesokan harinya, Hiroto dan Masaki langsung pergi mendatangi markas dari Kamizono Group. Kamizono yang mengetahui kemampuan bertarung Amamiya Brother memutuskan untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Tanpa menunggu lama, Hiroto dan Masaki langsung bergegas pergi mengejar Kamizono yang akan melarikan diri. Setelah berhasil melumpuhkan laju mobilnya, Masaki pun terus-menerus menghajar Kamizono. 関係ねえよお前ら家族はな大きな黙れお前らの憎しみは黙れ Tepat ketika Masaki hendak membunuhnya, ia kembali teringat dengan perkataan terakhir Takeru dan mengurungkan niatnya untuk membunuh Kamizono. Di markas Kuryu Group, Ryu yang dulunya adalah anggota Elite Mighty Warrior, yang saat ini merupakan salah satu anggota Kuryu Group, memutuskan untuk langsung menghabisi nyawa Kamizono. Dikarenakan Kamizono telah dinilai gagal dalam menjalankan rencana mereka. Dengan ini, Ryu pun menjadi salah satu petinggi Kuryu Group yang baru menggantikan posisi Kamizono. Setelah semua yang terjadi, pada akhirnya Amamiya Brother pun sudah bisa berdamai dan bisa mengikhlaskan semua peristiwa sedih yang menimpa mereka.